Apa yang kita alami sekarang ini pada dasarnya adalah ketidakseimbangan agregat supply dan demand pasca COVID. Ini adalah akibat dari bullwhip effect raksasa skala dunia. Oke, sahabat Akela semua, ini adalah gedung kampus MIT Sloan School of Management. Ketika saya masih kuliah dulu, saya sempat punya cita-cita ingin meneruskan kuliah belajar ke kampus ini. Namun perjalanan hidup saya ternyata tidak nyampe ke sana. Akan tetapi itu tidak menyurutkan minat saya untuk belajar ilmunya. Nggak bisa kuliah di MIT bukan berarti tidak bisa belajar ilmu-ilmunya kan? Nah, dalam video kali ini saya perkenalkan ada seorang profesor legendaris yang dulu mengajar di MIT Sloan School of Management. Profesor J. Wright Forrester namanya. Dan profesor ini sangat terkenal sebagai insinyur komputer, sistem scientist, dan ahli manajemen khususnya supply chain. Pada waktu mengajar di MIT, Profesor Forrester memperkenalkan suatu teori supply chain yang kini banyak dikenal dengan istilah bullwhip effect atau Forrester effect. Ketika mengajar di kelasnya, Profesor Forrester menciptakan sebuah game yang dikenal dengan beer distribution game. Hingga sekarang, beer distribution game ini menjadi tradisi di kampus MIT. Seru banget ya, kuliahnya caranya main game. Lantas apa hubungannya dengan judul video ini? Ya, sabar dulu. Saya jelasin teorinya dulu. Dan teori ini sangat terkenal dalam dunia supply chain management. Namanya bullwhip effect atau juga dikenal dengan Forrester effect. Ilustrasinya gini, di sebuah kota kecil bernama Konohagakure, ada sebuah toko serba ada yang dikelola oleh Pak Joko. Toko ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari termasuk minuman seperti bir. Selama bertahun-tahun penjualan bir di tokonya Pak Joko ini stabil dengan rata-rata permintaan sekitar 20 dus per minggunya. Suatu hari ada seorang turis datang dari kota besar datang ke kota Konohagakure ini untuk menghabiskan akhir pekannya. Tanpa diduga, turis tersebut ternyata langsung memborong 10 dus bir karena dia ingin menyelenggarakan pesta reuni dengan teman-teman kuliahnya dulu. Pak Joko yang tidak terbiasa melihat permintaan sebesar itu, dia merasa perlu untuk segera mengisi ulang stoknya. Khawatir permintaan akan terus meningkat, ia langsung memesan 50 dus bir dari distributor langganannya. Si distributor melihat bahwa ada toko kecil yang biasanya dalam sebulan itu cuma pesan 20 dus bir, tiba-tiba ada lonjakan permintaan jadi 50. Dan berhubung di Konoha itu ada 4 toko yang mereka layani, maka mereka memutuskan untuk memesan 200 dus bir dari pabrik untuk memastikan bahwa ada persediaan yang mencukupi. Pabrik yang mendengar peningkatan pesanan yang tiba-tiba kayak begitu, melihat adanya lonjakan permintaan, sehingga mereka memutuskan untuk menggenjot produksi dan memproduksi 800 dus bir tambahan guna mengantisipasi permintaan yang akan terus melonjak. Namun apa yang terjadi? Setelah akhir pekan itu berlalu, penjualan bir kembali normal seperti biasa. Kini tokonya Pak Joko ini kelebihan stok bir yang akhirnya harus dia jual dengan diskon besar atau bahkan terbuang karena mendekati tanggal kadaluarsa. Distributor dan pabrik itu juga mengalami masalah yang sama dengan stok bir yang berlebihan dan permintaan yang kembali normal, jadinya semuanya over inventory, inventorinya kebanyakan stoknya. Perhatikan, masalah ini hanya bermula gara-gara ada turis yang reuni di Konohagakure dan ngeborong bir di sebuah toko kecil. Fenomena ini dikenal dengan istilah bullwhip effect
sebuah fenomena yang terjadi dalam manajemen rantai pasokan di mana fluktuasi kecil dalam permintaan di tingkat konsumen itu menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam permintaan di tingkat produsen. Ini menyebabkan ketidakseimbangan stok dan masalah lainnya dalam supply chain. Nah, sekarang coba hubungkan. Aktivitas ekonomi pada dasarnya adalah fungsi atas supply dan demand atau permintaan. Jika kita berbicara tentang makroekonomi, maka kita bicara tentang agregat supply dan agregat demand. Dan ingatkah Anda apa yang terjadi 4 tahun yang lalu di tahun 2020? Ada sebuah pandemi global, COVID-19 namanya. Awalnya dunia tidak menyadari bahwa wabah yang terjadi di kota Wuhan, China ini kemudian bisa menjalar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi global. Saat itu dunia tidak siap menghadapinya. Satu-satunya solusi adalah dengan cara lockdown. Lockdown ini kedengarannya memang sederhana, namun akibatnya dalam ekonomi ini luar biasa mengerikan. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena ini berakibat dua sisi supply and demand langsung kolaps. Kolapsnya agregat demand dan agregat supply terjadi secara sekaligus. Nah, dalam beberapa video lama Akela, saya sering menggunakan grafik ini. Ini adalah grafik agregat demand dan short run agregat supply. Titik temunya adalah level di mana terjadi transaksi. Bertemunya demand and supply, dan itu adalah agregat price level pada sumbu vertikal, dan pada sumbu horizontal dengan demikian adalah agregat output atau total output barang dan jasa, seringkali juga dikenal dengan sebutan real GDP. Ketika di mana-mana harus lockdown, maka demand itu langsung lenyap. Orang di lockdown, dan supply itu hanya tersisa yang ada di inventory aja. Pabrik itu tutup, jadi nggak ada stok baru. Semuanya tutup, bahkan bandara pun juga berhenti beroperasi. Ekonomi itu langsung frozen, berhenti. Pengangguran langsung melonjak, dan bayangan kengerian akan terjadinya depresi ekonomi yang bahkan lebih parah dari The Great American Depression tahun 1929 itu muncul di mana-mana. The Fed dan pemerintah pada waktu itu Trump administration harus bekerja sama sebisanya at any cost menghindarkan risiko terjadinya depresi ekonomi tersebut. Nah, The Fed tidak berkuasa untuk menyelamatkan supply yang kolaps secara langsung, nggak bisa. Tapi The Fed bisa mempertahankan agregat demand. Caranya adalah dengan menambah jumlah uang beredar melalui pembelian surat berharga atau surat utang pemerintah alias US Treasuries. Dan pemerintah kemudian atas persetujuan Kongres bipartisan support menggunakan dana tersebut untuk disalurkan dalam bentuk cek ke alamat rumah warganya, sehingga kini warga bisa tetap berbelanja barang-barang kebutuhan mereka. Yang The Fed lakukan pada dasarnya adalah mempertahankan dan mendorong agregat demand sehingga daya beli masyarakat itu bisa dipertahankan. Hal ini berjalan terus hingga memasuki tahun 2021. Dan sekarang sudah tidak ada lagi barang-barang yang tersedia. Seluruh inventory yang tersedia itu sudah habis dibeli. Kini toko-toko sibuk menambah order ke distributor, distributor sibuk menambah order ke pabrik, dan ingat pada waktu itu pabrik-pabrik banyak yang belum beroperasi, pabrik-pabrik banyak yang masih lockdown. Sehingga dalam waktu singkat terjadilah bullwhip effect dalam skala global raksasa. Ingatkah Anda negara mana yang menjadi negara produsen terbesar dunia? Jawabnya adalah Tiongkok. Semua barang made in China.
Dan kini terjadi gelombang permintaan produk ke Tiongkok. Dan saat itu Tiongkok juga banyak masih lockdown, bahkan mereka masih menerapkan zero COVID policy. Dan ini semua berpotensi menimbulkan masalah baru dan timbullah masalah global supply chain yang terjadi pada periode berikutnya. Adanya agregat demand yang jauh lebih besar daripada agregat supply yang belum pulih sepenuhnya mengakibatkan ketidakseimbangan dan berakibat naiknya agregat price level. Hingga akhir 2021, Producers Price Index Tiongkok itu melesat menembus level 12% year over year. Di Amerika, inflasi itu membumbung tinggi menembus level 9% year on year. Menghadapi ini semua, tidak ada jalan lain bagi The Fed untuk menurunkan agregat demand yang sudah dengan susah payah mereka dorong naik dengan cara quantitative easing yang dimulai sejak tanggal 23 Maret 2020 melalui quantitative easing unlimited itu. The Fed berusaha menaikkan suku bunga secara agresif. St. Louis Fed Presiden James Bullard pada waktu itu menyebutnya dengan istilah front loading, yang artinya menaikkan suku bunga secara agresif di awal dulu, cepat-cepat dinaikin. Kemudian secara gradual naiknya mulai bertambah sedikit. Jika di tahun 2020 guna mencegah kolapsnya agregat demand, The Fed mengucurkan QE, bahkan QE unlimited, maka kini The Fed berupaya keras guna menurunkan agregat demand tersebut kembali. Upaya The Fed ini membuahkan hasil. Sejak pertengahan 2022, inflasi Amerika berangsur-angsur menurun. Hal ini menunjukkan turunnya agregat demand dan memasuki akhir tahun 2022, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk mengakhiri zero COVID policy mereka. Agregat supply berangsur-angsur pulih. Akan tetapi, akibat tingginya permintaan selama masa COVID yang tidak bisa dipenuhi oleh supply, itu mengakibatkan terjadinya ekspansi kapasitas produksi besar-besaran dan bukan hanya di Tiongkok tapi di seluruh dunia. Dan memasuki kuartal ketiga 2022, kelebihan kapasitas produksi ini mulai nampak di Tiongkok. Untuk pertama kalinya, Producers Price Index Tiongkok kini yang tadinya melesat naik mengalami kenaikan hingga 12% year over year sekarang mengalami deflasi. Agregat price level di tingkat produsen itu jadi negatif alias deflasi. Yang lebih parahnya lagi ternyata agregat demand di Tiongkok itu juga turun. Dan ini terjadi pada saat agregat demand Amerika juga turun. Akibatnya memasuki pertengahan 2023, inflasi Tiongkok mulai negatif alias deflasi sudah mulai melanda Tiongkok. Pada tanggal 18 Agustus 2023, saya mengunggah video di channel ini dengan judul "Ada Apa Dengan Ekonomi China?". Anda bisa menyimaknya di link ini. Ketinggalan videonya? Well, makanya supaya tidak ketinggalan lagi, pastikan diri Anda sudah subscribe di channel ini, nyalakan tombol alertnya supaya YouTube memberikan notifikasi kepada Anda setiap kali kami mengunggah video baru di channel ini. Dan klik tombol like-nya juga supaya ada banyak orang yang juga bisa memperoleh informasi bermanfaat dari channel ini. Oke, sekarang coba dengar cuplikannya. Memasuki bulan April 2023, inflasi China sudah turun ke level yang mengkhawatirkan, yakni hanya 0,1% year on year. Kendati pun bulan berikutnya sedikit rebound ke level 0,2%, namun pada bulan Juni, data menunjukkan inflasi China bahkan drop ke level 0%. China benar-benar sudah berada dalam titik kondisi kritis deflasi. Ketika data inflasi kembali diumumkan pada bulan Juli, apa yang dikhawatirkan banyak kalangan benar-benar terjadi. China masuk dalam pusaran deflasi. Inflasi China negatif 0,3% year on year. Deflasi tersebut terjadi diakibatkan oleh rendahnya agregat demand. Dan saya juga pernah jelaskan bahwa ketika suatu negara mengalami deflasi,
maka kelebihan kapasitas produksinya terpaksa harus dicarikan pasar lain lagi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Februari 2024, saya mengunggah video berjudul Tiongkok Deflasi. Apa dampaknya ke Indonesia? Ini adalah video peringatan saya yang kedua akan adanya ancaman deflasi dari Tiongkok. Dan berikut ini cuplikannya. Pengusaha Tiongkok dari dulu terkenal pengusaha yang sangat tangguh. Ketika makroekonomi mereka deflasi, mereka itu tidak akan mudah menyerah. Mereka akan pasti mencari peluang pasar baru di luar negaranya guna menyalurkan penjualan produk-produk mereka. Dan kini memasuki kuartal ketiga 2024, apa yang saya khawatirkan sejak tahun lalu mulai nampak pada data makroekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik, untuk pertama kalinya sejak tahun 2020, selama 3 bulan berturut-turut Indonesia mengalami deflasi. Memang secara data tahunan year over year, inflasi masih positif di level 2,13%. Namun, jika tetap dibiarkan seperti ini, maka ketika deflasi yang terjadi di Tiongkok juga akan sampai ke Indonesia. Dan jika ini dibiarkan, maka bagaimana bisa berharap industri lokal bersaing menghadap gempuran produk murah dari Tiongkok? Jika tidak ditanggulangi, maka gelombang PHK akan sangat sulit untuk dihindari. Angka pengangguran secara berangsur-angsur akan meningkat. Naiknya angka pengangguran akan semakin menekan daya beli masyarakat berakibat turunnya agregat demand. Inflasi semakin negatif dan akhirnya akan semakin menekan industri lokal lagi dan seterusnya berputar. Yang pada akhirnya terjadilah spiral deflation. Lagi-lagi amit-amit ya, semoga tidak sampai terjadi. Saya adalah termasuk orang yang ditempa oleh krisis moneter 1998. Karir pada waktu itu sangat bagus, tiba-tiba kena PHK, mana kejadiannya menjelang mau nikah lagi. Namun gara-gara jatuh bangun akibat krisis 1998, saya jadi kenal dunia pasar modal sejak tahun 2003. Pelan-pelan saya berhasil pelajari begitu banyak ilmu tentang trading maupun investasi secara sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Kami di Akela sangat paham bahwa ada begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan analisa market, baik itu saham-saham di Bursa Efek Indonesia, saham di Bursa Amerika, hingga berbagai komoditas seperti gold, crude oil, forex, hingga bitcoin, dan aset kripto lainnya. Karena itu saya dan Bapak Hendra Martono, pencipta Timo Quantitative Trading System, berkomitmen untuk hadir dalam acara Akela live streaming di channel ini setiap hari Kamis malam pukul 19.30 WIB guna membantu sahabat Akela semuanya. Anda bebas berkonsultasi mengenai investasi maupun trading Anda, tinggal join aja. Sahabat Akela, apa yang kita alami sekarang ini pada dasarnya adalah ketidakseimbangan agregat supply dan demand pasca COVID. Ini adalah akibat dari bullwhip effect raksasa skala dunia. Semoga pemerintah sadar akan hal ini dan benar-benar waspada, penuh kehati-hatian, terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Anggaran harus dikelola dengan memperhatikan prioritas, terutama pada peningkatan swasembada pangan, meningkatkan kinerja ekspor, serta menciptakan dunia usaha yang jauh lebih kondusif melalui berbagai insentif disertai pemangkasan berbagai proses birokrasi yang berpotensi menghambat dunia usaha. Di atas semuanya itu, jaga daya beli masyarakat dengan menghapuskan segala hal yang dirasa membebani. Dan jangan lupa, sebagaimana sudah saya utarakan dalam video-video yang sebelumnya, ciptakan pondasi hukum yang benar-benar bisa melindungi seluruh masyarakat.
dunia usaha. Bagaimana menurut Anda? Ketik di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.